Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah Bapak, kita bisa bertemu di hari Ahad ini. Semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berbicara tentang konsep mendidik anak dalam Islam. Nah, bagaimana sih sebetulnya mendidik anak itu? Ini bisa juga diterapkan dalam sekolah, lembaga pendidikan, ataupun dalam rumah tangga kita, lebih khusus di rumah tangga. Bagaimana konsep Islam mendidik anak sebetulnya ini? Biasa, apakah anak itu harus dimanja sedemikian rupa, apa yang dia minta harus kita kasih? Atau dalam sekolah misalnya, pernah ada sekolah yang bilang begini, visi saya itu untuk menjadikan manusia khalifah dengan cara pandai berbahasa Inggris. Wah, banyak orang pintar bahasa Inggris tapi toh tidak bisa menjadi khalifah, artinya tidak bisa memimpin dirinya sendiri bahkan. Jadi apa sebetulnya makna daripada tujuan pendidikan itu, Pak? Tujuan mendidik anak itu apa? Ini harus kita tahu tujuannya. Jadi segala sesuatu itu Pak penting untuk kita ketahui tujuannya. Kita mau pergi di soreang tapi mau pakai mobil yang pergi ke Lapat D, ya tidak nyambung. Kita mau pergi ke Lumpuwe tapi kita pakai mobil yang pergi ke soreang, yang tidak nyambung. Jadi tujuan ini penting, Pak. Apa tujuannya? Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, jagalah istrimu, anak-anakmu, keluargamu dari bahaya api neraka. Dari bahaya. Jadi kita diminta, Bu, jagalah anakmu, jagalah keluargamu dari api neraka. Ini tujuannya, Pak. Esensi pendidikan itu menjauhkan anak kita, diri kita dari api neraka. Itu bukan pendidikan itu tahu bahasa Inggris, tahu bahasa Arab, tahu bahasa ini, jago bisnis, bukan. Tapi ini yang paling pertama, menjauhkan diri dari api neraka. Nah, jadi kalau sudah begitu, maka lahirlah strategi apa nih yang harus kita berikan kepada si anak. Anak itu kan dalam Al-Quran adalah penyejuk jiwa. Jadi bukan masalah anak itu mau minta apa-apa langsung kita kasih, tidak, Pak, tidak demikian. Bukan anak yang atur kita yang atur anak, Pak. Bukan anak yang mau suruh-suruh kita, tidak. Kita yang mengatur, mengelola, kita yang mendidik itu anak, bukan anak yang mendidik kita, bukan anak yang mengajari kita yang ajari itu anak, Pak. Itu mindsetnya dulu nih diubah. Nah, kemudian kita ini sebagai seorang pemimpin, Pak. Artinya kita pemimpin bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan pemimpin itu diminta pertanggungjawabannya, Pak. Nanti di akhirat, kalau kita tidak benar memimpin anak kita, anak itu akan menyeret kita ke neraka. Anak itu akan menyeret kita ke api neraka. Anak kita bisa gagal tidak lain disebabkan karena kita yang lalai dalam mendidiknya. Hati-hati. Bahkan hadis Nabi bersabda, kullu mauludi yuladu ala fitrah, bahwasanya manusia itu terlahir dengan fitrah. Apa itu fitrah? Artinya memiliki potensi untuk beriman kepada Allah. Jadi kalau anak itu beragama Majusi, Nasrani, maka yang bertanggung jawab adalah orang tuanya. Dialah yang menjadikan anaknya Majusi, dialah yang menjadikan anaknya Nasrani. Tanggung jawab orang tua, Pak. Makanya tidak bisa orang tua itu melahirkan melepas
tidak bisa, harus dididik Pak, tanggung jawab besar. Nah, olehnya itu kita jangan hanya menganggap bahwa pernikahan itu melahirkan seorang anak lepas sudah, tidak Pak, butuh ilmu. Makanya itu ada ilmu sebelum pranikah. Salah satu ilmu di dalamnya adalah bagaimana mempersiapkan nanti anak ketika anak lahir ini. Didikannya bagaimana? Pendidikannya bagaimana? Bahkan kalau mau yang lebih hebat lagi, carilah benih yang hebat. Kalau mau anak yang soleha, carilah benih yang soleha. Kalau mau anak yang soleh, carilah benih yang soleh. Apa maksudnya benih? Istri yang soleha. Supaya istri soleha, kita pun juga harus soleh, laki-lakinya, ikhwannya. Kita mau belajar ilmu komputer saja itu perlu perencanaan Pak, perlu ilmu bertahun-tahun, apalagi mendidik yang namanya manusia, itu butuh persiapan. Nah, kemudian setelah tujuan kita ketahui, kemudian kita berniat untuk menjadi pemimpin yang baik bagi anak dan keluarga, selanjutnya adalah bagaimana anak ini setelah lahir, apa yang kita mau berikan. Nah, Al-Quran mengajarkan ilmu pertama, la tusyrik billah, janganlah sekutukan Allah. Jadi anak-anak itu Pak, tidak usah dulu kita ajar matematika, tidak usah dulu kita ajar bahasa Inggris, tapi apa yang pertama, dekatkan dia dengan agama, berikan keimanan yang kuat kepadanya. Ajar ini Pak ya, ajar ini. Nah, kalau kamu lapar, minta kepada Allah, lalu minta sama bapak sama ayah untuk membuatkan makanan. Ajarkan dulu itu Pak, dekat, kenal dengan Allah. Setelah itu bilang lagi ke begini, nah, jangan pernah takut sama orang lain. Nah, biarpun orang lain tidak suka kamu, tapi kalau Allah menyukaimu, maka insya Allah hidupmu akan senang. Wah, Masya Allah. Atau sebaliknya, nah, hati-hati, jangan sampai kau tidak disukai oleh Allah, karena biarpun semua orang menyukaimu, nah, tapi kalau Allah tidak menyukaimu, kau bisa menjadi manusia yang hina. Masya Allah. Ajarkan itu ke anak. Nah, apapun yang menjadi takdirmu tidak akan pernah hilang darimu, nak, tidak akan pernah meleset darimu. Sebaliknya, apapun yang bukan takdirmu tidak akan pernah menghampirimu, nak. Masya Allah. Ajarkan ini kepada anak, Pak. Dekat dengan Allah, yakin kepada Allah. Itu. Nah, setelah itu agamanya kuat, kedekatannya kepada Allah, mengenal Allah, maka lanjut pada pendidikan karakternya. Kita ajari jujur, kita ajari sabar, sholat. Tapi bagaimana caranya kita mau ajari sholat kalau kita saja tidak sholat, Pak? Nak, pergi sholat, belum dia sendiri tidak sholat. Diajari anaknya, jangan merokok, awas kalau merokok saya potong bibirmu. 10 menit kemudian pergi dulu belikan ke rokok di tetangga. Gimana caranya, Pak? Jadi ajarkan karakter, membentuk karakternya. Setelah itu barulah kita didik anak kita masukkan sesuai dengan bakat dan minatnya. Kalau anak kita itu suka pistol-pistolan, wah, bisa jadi polisi, bisa jadi tentara. Anak kita berbakat jadi pejabat, masukkan dunia pemerintahan, pendidikan pemerintahan. Anak kita berbakat jadi pengusaha, masukkan ilmu ekonomi. Jadi begitu, Pak. Jadi yang pertama dididik itu keimanannya kepada Allah. Setelah itu bentuk karakternya dengan memberikan keteladanan. Setelah itu barulah ilmu dunia yang diajarkan. Semoga ini bermanfaat buat Bapak sekalian. Kita bisa terapkan kepada keluarga kita, sehingga kita terhindar dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.